Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Kalam Purwokerto. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020. Secara khusus menyambut sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan pemerintah mulai mensosialisasikan kita memasuki era new normal di tatanan kehidupan sosial. Berharap ini adalah sebuah titik terang, pemulihan segera terjadi dan kita dapat kembali bertemu, bertatap muka, bersama-sama kita beribadah. Amin. Bapak Ibu, mari mengajak seluruh anggota keluarga untuk menikmati ibadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga dapat mempersiapkan ucapan syukur kita melalui perpuluhan dan persembahan yang dapat Bapak Ibu Saudara berikan melalui rekening gereja. Nomor rekening tertera di dalam layar dan dapat juga diantar ke gereja ataupun menghubungi pelayan yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkannya. Mari bersama kita bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dan memberikan ucapan syukur kita di dalam penyembahan. Mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku adalah Allahku. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya percaya saat ini kita rindu seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa. Ku berharap
berharap kepada Yesus, seperti rusa yang merindukan air. Rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap Hanya kepada Yesus, hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. sembah Kau dengan segenap hati. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memimpin kami. Begitu rindu kami Bapa, untuk kami bisa bersama-sama, untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Saat ini kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Begitu juga dengan kami, merindukan beribadah di tempat ini. Namun saat ini Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah kami saat ini, dimanapun kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami menyerahkan iman kami, hati kami hanya kepada Engkau. Biarlah kami terus percaya Tuhan kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah firman-Mu boleh terus menguatkan kami, untuk kami terus percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian sukacita berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang berpercaya. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersukacita. Kita percaya kalau anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kalau Bapa kita Bapa yang baik, kalau Bapa kita Bapa yang mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Kau Bapakku yang baik. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku, kau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Katakan kalau Bapa mengasihi kita. Dia tidak pernah memandang kita, bagaimana bentuk kita dan bagaimana rupa kita. Kau Bapa yang mengasihiku, haleluya, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku,
kami tetap merindukan persekutuan bersama, merindukan ibadah bersama, duduk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tetapi kami juga harus menjadi masyarakat yang taat terhadap aturan pemerintah. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Roh Kudus yang di dalam hati kami tetap menghiburkan kami, tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kami, sekalipun sampai hari ini kami masih beribadah di rumah ya Bapa. Ya Bapa, kami juga rindu setiap saat, setiap hari, setiap waktu dibaharui oleh kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, sembunyikanlah hamba di belakang salib-Mu, berkata-katalah lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah kebenaran-kebenaran yang daripada Engkau ya Bapa. Umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada hari ini, kiranya Tuhan berikanlah hati seorang murid, biarkanlah roh yang ada di dalam hati mereka menggerakkan hati mereka, menuntun mereka untuk berdengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat mengucap syukur dan saya melihat sebuah harapan yang baru yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya memperhatikan berita-berita termasuk vlog yang disampaikan oleh Bapak Bupati, di mana rumah-rumah ibadah silahkan dibuka. Saya melihat Jumatan sudah ada yang beribadah. Saya juga melihat gereja-gereja sedang mempersiapkan untuk memulai ataupun untuk mengawali peribadatan yang sesuai dengan protokol atau aturan pemerintah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin memiliki kerinduan yang sama. Kita ingin tetap beribadah di tempat ini. Kita ingin bersama-sama beribadah di tempat ini. Beberapa hari ini saya kunjungan ke tempat jemaat, semua pertanyaannya hampir sama, dan Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan yang sama. Kapan Gereja Baptis Kalam bisa beribadah bersama-sama lagi? Yang pasti kita tetap di dalam penantian itu, kita tetap di dalam pengharapan itu. Nanti ketika waktunya sudah tepat, Tuhan sudah mengizinkan, maka kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah, mungkin ketika kita beribadah di rumah ataupun beribadah di tempat masing-masing, ada kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dipenuhi ketika hari Minggu. Karena saya juga merasakan yang sama, ketika tiba waktunya hari Minggu, saya melihat gereja ini kosong, saya melihat tidak ada orang datang ke sini, saya kadang-kadang sedih, tetapi apa mau dikatakan, tetap harus mengikuti aturan dan arahan pemerintah. Di Solo sudah banyak gereja yang dibuka, gereja-gereja baptis yang ada di Kroya, Karangpucung, dan yang ada di daerah-daerah Cilacap. Mungkin minggu ini hari ini sudah memulai ibadah tatap muka. Tetapi Bapak Ibu jangan berkecil hati, jangan lemah. Di rumah pun kita, roh Tuhan tetap bisa menghiburkan kita, menguatkan kita. Oke, kita langsung masuk aja kepada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang membuka Alkitabnya, silahkan dibuka. Yang ingin membuka handphonenya silahkan dibuka. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, tidak semua orang bisa seperti Paulus ini. Tidak semua orang bisa mengikuti teladan Paulus ini. Karena begini, kecenderungan manusia adalah gampang putus asa. Kecenderungan manusia adalah gampang menyerah. Kecenderungan manusia adalah gampang lemah ketika persoalan datang, ketika masalah datang, ketika penderitaan datang. Cenderung kita hilang asa, cenderung kita hilang pengharapan, cenderung kita kehilangan sebuah keyakinan. Tetapi Paulus, sekalipun dia dipilih menjadi rasul dengan pemilihan yang sangat luar biasa, dia tetap tidak terluput dari masalah. Dia tetap tidak terluput dari penderitaan. Dia tetap tidak terluput dari pergumulan. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berarti hamba Tuhan dia tidak punya masalah. Bukan berarti para rohaniawan dia tidak pernah dirundung penderitaan ataupun dirundung persoalan. Melainkan kita, saya dan saudara, kita semua tidak ada yang namanya orang percaya lepas daripada penderitaan, lepas daripada pergumulan, lepas daripada masalah. Hanya saja kita yang hancur, ambruk, kita yang kalah dengan masalah itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar bagaimana kuat dalam kelemahan. Bagaimana kuat dalam kelemahan. Ingat, kita tidak boleh berkata demikian, Allah, Bang Tahan kan tidak merasakannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya pun punya masalah, saya pun punya kesusahan, saya pun punya kelemahan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari semua orang percaya memiliki sikap dan cara-cara tertentu untuk menyelesaikan masalahnya. Hanya saja ada banyak orang yang takluk terhadap masalah sehingga dia menjadi lemah, dia menjadi terpuruk dan hancur. Nah, ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana Paulus bisa tetap tegar, bisa tetap teguh, bisa tetap bermegah di dalam kelemahannya, bermegah di dalam penderitaannya, bermegah di dalam kesesakannya. Nah, ini berarti kita harus memahami sudut pandang apa yang dipakai oleh Paulus, pemikiran apa yang dipakai oleh Paulus, sehingga dia mampu berkata bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Saudara, kalau pertanyaan diberikan kepada kita, adakah yang mau susah? Tentu tidak. Kalau pertanyaan diberikan kepada kita, ada yang mau menderita? Tentu tidak. Tetapi jika pertanyaan lagi diajukan kepada kita, adakah orang yang tidak susah? Tidak. Adakah orang yang tidak menderita? Tidak. Itu sebabnya filosofi orang Jawa benar sekali, sawang sinawang. Hanya kitalah yang tahu tentang keadaan kita. Kita tidak bisa mengatakan orang kaya itu bahagia. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pengusaha itu sangat bersukacita, tidak. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pemulung itu menderita, tidak. Karena apa? Yang tahu keadaan kita hanyalah kita sendiri. Yang tahu kelemahan kita hanyalah kita sendiri. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Ini yang mau kita cari jawaban. Bagaimana kuat dalam kelemahan. Amin. Bagaimana kuat dalam kelemahan. Nah, ada 3 hal yang menjadikan kita agar kita mampu berdiri teguh di dalam kelemahan kita. Mampu tegak kokoh di dalam kelemahan kita. Paulus mengatakan demikian di ayat yang ke-9.
tetapi jawab Tuhan kepadaku. Nah, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Setidaknya ada 3 kali Paulus berdoa agar mengenyahkan utusan-utusan iblis, agar menjauhkan utusan-utusan iblis yang menjadi beban moral di dalam pelayanannya, yang menjadi duri dalam daging di dalam pelayanannya. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata sekalipun rasul, sekalipun mungkin hamba Tuhan, sekalipun mungkin rohaniawan, bukan berarti doanya lah yang berkuasa, bukan. Bukan berarti permintaannya serta-merta Tuhan jawab, bukan. Nah, oleh sebab itu Paulus berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Saudaraku yang terkasih, ini berarti bahwa doa itu adalah kepasrahan kita terhadap jawaban Tuhan. Paulus pasrah dari apa yang dia doakan, dari apa yang dia minta, dari apa yang dia harapkan, dia pasrah terhadap jawaban Tuhan. Nah, Tuhan menjawab demikian, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, yang pertama adalah bagaimana kita menjadi kuat di dalam kelemahan kita. Yang pertama, kasih karunia Allah tidak terbatas di dalam orang-orang percaya. Amin. Kasih karunia Allah tidak terbatas di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Sesungguhnya bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah cukup, tidak pernah kurang. Di dalam kelemahan kita pun bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Di dalam kesukaran kita pun bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Di dalam penderitaan kita pun bukan berarti Tuhan tidak memberikan perhatian kepada kita. Tetapi justru sebaliknya, bahwa di dalam penderitaanmu, di dalam kesesakanmu, di dalam kelemahanmu, kasih karunia Tuhan itu cukup, tidak berkekurangan. Nah, hanya saja terkadang ketika kita lemah, ketika kita menderita, ketika kita memiliki persoalan, kita lupa bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kita lupa bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Kita lupa bahwa Tuhan selalu memberikan kemurahannya kepada kita. Inilah yang membuat kita ambruk, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita di dalam persoalan, kita lupa akan kasihnya Tuhan, ini akan membawa kita kepada kehancuran. Ketika kita menderita, kita lupa bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita akan terjerumus di dalam godaan. Jadi begini, sekalipun kita menderita, sekalipun kita dalam kesusahan, sekalipun kita dalam kesesakan, saya mau mengatakan, kasih Tuhan tidak akan pernah kurang. Amin. Kemurahan Tuhan tidak akan pernah hilang. Perhatian Tuhan tidak akan pernah memudar. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi kebaikan kemurahan Tuhan tidak pernah berkurang, tidak pernah memudar, tidak pernah hilang, dan tidak pernah mengalami reduksi dan lain sebagainya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah hiraukan apa yang terjadi pada dirimu. Jangan pernah terlalu sesak dengan apa yang engkau alami. Tetapi berbaliklah dari pemikiranmu bahwa Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tetap menyayangimu. Tuhan tetap memperdulikanmu. Saudara, dari jawaban Tuhan ini kepada Paulus kita belajar. Apa yang bisa kita pelajari? Jawaban dari doa tidak selalu seperti yang kita mau. Tuhan memiliki caranya sendiri dalam mengerti dan menjawab setiap kelemahan kita. Mengarahkan pandangan kita kepada kemurahan Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada berkat surgawi akan membuat kita bangkit dari kelemahan kita, akan membuat kita move on dari keterpurukan kita. Ingatlah bahwa kasih Allah
selalu ada, tetap ada, dan akan ada. Dulu ada, sekarang ada, besok juga ada. Jika kita menderita hari ini, Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Jika kita lemah hari ini, Tuhan sudah punya kekuatannya. Persoalannya, apakah kita mengingat Tuhan? Apakah kita mengingat kebaikannya? Apakah kita mengingat kemurahannya saat kita lemah? Secara antropologi ataupun secara kemanusiaan, mungkin wajar bagi kita atau mungkin wajar bagi orang-orang. Jikalau orang itu mengalami masalah, dia akan berusaha mencari jalan keluar. Tidak salah Bapak Ibu, ketika kita menderita kita cari jalan keluar. Tetapi jangan dulu cari jalan keluar sebelum kita mencari kemurahan Tuhan. Jangan dulu berusaha menemukan jalan-jalanmu sendiri sebelum kita memahami kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau Paulus ini lepas dari kasihnya. Tuhan tidak mau Paulus ini tidak mengecap kebaikannya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi semua kebaikan Tuhan sudah Tuhan nyatakan kepada Paulus. Jadi masalah-masalah yang dihadapi Paulus itu, godaan-godaan yang dihadapi Paulus itu, penderitaan-penderitaan yang dihadapi Paulus itu tidak pernah melebihi ataupun tidak pernah membuyarkan, menghilangkan kebaikan Tuhan. Persoalanmu, penderitaanmu, masalahmu tidak akan pernah mengimbangi kebaikan Tuhan. Tidak akan pernah mendahului kemurahan Tuhan. Justru Paulus mengatakan demikian. Di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan bekerja. Amin. Di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan bekerja. Nah, saudaraku, saya memiliki ilustrasi yang menarik. Ketika seorang anak ingin pergi camping, kemah, ataupun touring dan lain sebagainya, dia akan menjadi kesusahan ketika orang tuanya tidak memberikan sangu. Dia akan menjadi lemah ketika orang tuanya tidak memberikan uang dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang teman. Saat itu saya masih menjadi Unpala. Dulu saya masuk SMA itu, saya memiliki organisasi namanya Unpala, Unit Pecinta Alam. Nah, ketika saatnya kami ingin camping ataupun kami ingin bepergian mendaki gunung dan sebagainya, ada seorang teman yang manja sekali, yang benar-benar anak rumahan. Tetapi orang tuanya menaruh kepercayaan. Dikatakan demikian, udah pergi. Bapak percaya bahwa kamu nanti akan bisa mendaki gunung itu. Nah, sambil diberikan uang jajan. Nah, kasih ayahnya ini dan kepercayaan ayahnya ini menjadikan dia kuat. Menjadikan dia mampu, menjadikan dia siap menghadapi rintangan-rintangan ketika naik gunung, melewati rawa, melewati terjalnya yang harus didaki. Dia siap dengan semuanya itu, karena dia tahu bahwa papanya mengasihi dia. Saudara, saya mau mengatakan, ketika Tuhan mengizinkan kita di dalam masalah, ketika Tuhan mengizinkan kita di dalam persoalan, Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah memberikan kebaikannya kepada kita. Nah, yang kedua, yang pertama tadi adalah kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, ada kuasa Tuhan yang bekerja saat kita lemah. Ada kuasa Tuhan yang bekerja saat kita lemah.
Itu dikatakan di ayat yang ke-10b. Ayat yang ke-9b. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kataku di situ adalah kuasa Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara, kata kelemahan di sini bukan berarti itu lemah karena kebodohan kita. Kata kelemahan di sini adalah bukan kelemahan penderitaan karena dosa. Tetapi kata kelemahan di sini adalah lemah karena kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Lemah karena kita tetap memikul salib yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi begini, jangan pernah berpikir menjadi orang Kristen itu hidup akan enak-enak saja. Jangan pernah berpikir menjadi pengikut Kristus itu tidak ada persoalan, tidak ada kelemahan. Justru Paulus sekalipun menjadi rasul, Paulus dipanggil dengan karunia yang sangat luar biasa. Dia mengalami kelemahan. Tetapi dia berkata demikian, di dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan bekerja. Saudara, saya mau mengatakan demikian. Terkadang beban berat kita itu yang menolong kita terhindar dari dosa. Amin. Terkadang masalah kita itu yang menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna yang dimaksud di sini adalah Tuhan benar-benar memperhatikan, Tuhan benar-benar bekerja, Tuhan benar-benar peduli terhadap kita ketika di jalan kebenaran ada tantangan. Ketika kita berpegang kepada prinsip kekristenan ada cibiran. Ketika kita berpegang di dalam akidah kekristenan banyak cacian, banyak hinaan dan banyak nistaan. Tetapi Tuhan mengatakan saat engkau seperti itu, saat engkau menderita atas namaku, saat engkau memikul salib karena kebenaran, maka kuasaku akan bekerja. Amin. Maka kuasa Tuhan akan bekerja. Jadi gini, orang tidak akan menikmati kebaikan Tuhan kalau dia tidak mampu menderita di dalam kebenaran. Orang tidak akan merasakan baiknya Tuhan itu kalau tidak sanggup berdiri di dalam prinsip-prinsip kekristenan. Tetapi mereka yang berdiri di dalam prinsip kebenaran, prinsip kekristenan, persoalan datang seberat apapun, dia akan merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kelemahan manusia bukan berarti Tuhan menjauh dan tidak peduli. Kelemahan manusia bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi kelemahan manusia itu adalah Tuhan mengizinkan kita di dalam masa itu, Tuhan mengizinkan kita di dalam proses itu agar apa? Agar kebaikan, kuasa dan kekuatannya dinyatakan. Amin. Amin. Nah, saudara, banyak orang yang minta doa ketika punya pergumulan. Betul tidak? Banyak orang yang meminta doa ketika punya masalah. Tetapi sangat sedikit orang meminta untuk didoakan saat hidupnya baik-baik saja. Sangat sedikit orang meminta pertolongan daripada Tuhan saat hidupnya di dalam zona nyaman. Saudara, saya kalau tidak salah minggu lalu minggu ini bertemu dengan Babinsar. Babinsar. Nah, Babinsar ini bercerita di daerah Sokanegara ada seorang kakek tua yang dikatakan positif COVID-19. Positif COVID-19. Namun sebelum dia dinyatakan positif hanya reaktif dalam rapid test, dia menolak untuk dikarantina. Dia menolak untuk diisolasi. Dia berontak, bahkan dia melawan. Nah, ketika dikatakan dia positif dan harus dirawat, di situ dia menjadi lemah.
Di situ dia menjadi tidak berdaya. Di situ dia pasrah. Di situ dia menyerahkan kepada aturan pemerintah. Lalu dia pun mengambil inisiatif untuk diisolasi dan di karantina mandiri. Saudara, terkadang kita seperti itu. Tuhan mengizinkan kita lemah. Tuhan mengizinkan kita tidak berdaya. Tuhan mengizinkan kita terjatuh. Supaya apa? Supaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Supaya kebaikan Tuhan leluasa bekerja di dalam kelemahan kita. Itu yang dimaksud Paulus. Nah, terkadang ketika orang kuat berontak kepada Tuhan. Ketika orang dalam baik-baik saja melawan Tuhan. Bahkan tidak peduli sama Tuhan. Tetapi ketika orang itu mulai di dalam persoalan pergumulan permasalahan, baru nangis-nangis kepada Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Baik tidak baik, suka tidak suka, bahagia tidak bahagia, kita harus tetap mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur buat anak-anak muda yang setia membantu pelayanan di ibadah online ini. Saya tahu mereka harus keluar dari rumah dengan resiko-resiko tertular di jalan ataupun dengan OTG-OTG lainnya, tetapi mereka mengambil inisiatif yang kuat. Mereka melangkah dengan iman mereka, mereka sangat percaya ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka mempersiapkan diri mereka untuk mempersiapkan pelayanan-pelayanan ibadah online, mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Nah, saudara, jangan pernah takut. Sekalipun kita lemah, justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, Paulus ini bukan orang bodoh. Paulus ini bukan orang yang tidak mengerti. Dia bukan mendatangi maut. Dia tidak mendatangi penderitaan. Dia tidak masuk ke dalam kesukaran. Dia hanya menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dia hanya menjalankan apa yang Tuhan mau. Dia hanya bekerja dengan visi yang daripada Tuhan. Namun tidak semudah itu ketika dia melaluinya. Dia kapalnya harus karam, dia harus dipenjara, dia harus dituduh orang-orang pemuka-pemuka agama. Dia harus berhadapan dengan pembesar-pembesar, dia dihina, dia difitnah dan lain sebagainya. Itu bukan karena kebodohan dia, itu adalah bagian di dalam pelayanan, sehingga dia mengatakan bahwa dia bermegah dengan semuanya itu. Saudara, yang ketiga, lemah dan menderita dalam kebenaran Allah adalah kemuliaan. Amin. Lemah dan menderita dalam kebenaran adalah kemuliaan Allah. Paulus benar-benar memahami khotbah di bukit tentang ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah karena engkau difitnah. Bahagialah karena orang yang menderita. Berbahagialah, berbahagialah. Paulus paham betul. Paulus memaknai khotbah di bukit itu, sehingga itulah yang menjadi dasar keyakinan dia. Penderitaan itu adalah kebahagiaannya. Amin. Penderitaan itu adalah sukacitanya. Maksud Paulus bermegah dalam kelemahannya adalah karena memiliki sebuah pemikiran seperti ini. Semakin aku menderita, semakin aku dihina, semakin aku dicaci maki, maka semakin aku merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Semakin aku difitnah, semakin aku ditindas, semakin aku dianiaya, maka semakin besar pula lah kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan malu jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Jangan malu jadi orang Kristen, amin.
Jangan malu ketika engkau mengatakan engkau adalah murid Kristus. Bermegahlah sekalipun engkau difitnah. Karena apa? Dengan demikian kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Nah, implementasinya dalam kehidupan kita apa, saudara? Semakin kita diproses di dalam rencananya, semakin Tuhan mengizinkan kita di dalam situasi-situasi sulit, semakin Tuhan mengizinkan kita di dalam perkara-perkara yang besar, maka semakin besar pula kemurahan Tuhan, maka semakin besar pula kebaikan Tuhan, maka semakin besar pula kasih karunia-Nya Tuhan. Orang besar, orang yang mampu hidup di dalam kesukaran yang besar. Orang besar, orang yang mampu hidup di dalam penderitaan yang dahsyat. Sebab apa? Dengan demikian kemurahan, kebaikan, dan kasih Tuhan besar di dalam kehidupannya. Saudara, kuat dalam kelemahan. Mengapa? Karena ada kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Mengapa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja saat kita lemah. Mengapa? Karena lemah dan menderita dalam kebenaran adalah kemuliaan. Kuatlah dalam kelemahan, maka niscaya kuasa, kebaikan, kekuatan yang daripada Tuhan akan kita rasakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, menguatkan kami, meneguhkan kami. Sekalipun kami lemah, kami tetap kuat. Sekalipun kami terpuruk, tak akan ambruk. Sekalipun kami menderita, tak akan terhina. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini. Sungguh cukup benar kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu bekerja saat kami lemah. Sungguh kami melihat kemuliaan saat kami di jalan kebenaran, di dalam jalan-jalan-Mu. Sekalipun kami dinista, dihina, tetapi mulia karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dimanapun jemaat-Mu berada, sedang apa dan dalam keadaan apa, kasih karunia damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki kelemahan iman Tuhan berikan kekuatan, yang memiliki persoalan di dalam rumah tangga pekerjaan sosial Tuhan berikan hikmat kebajikan untuk mereka dapat melaluinya. Yang memiliki pergumulan untuk anak-anak sekolah, biaya sekolah, uang yang harus dicukupkan untuk keperluan sekolah, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Engkau. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu meyakini betul Tuhan akan menolong. Ini doa dan harapan hamba ya Bapa. Mereka yang berulang tahun di minggu ini Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan jawab pergumulan dan harapan mereka. Bertambah berkat-Nya, bertambah hikmat-Nya, bertambah setia-Nya, dan berlimpah pula kasih-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tetap merindukan supaya gereja ini tetap dibuka untuk kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan kemudahan-kemudahan saat pengurusan, pembentukan tim protokol, dan mengikuti setiap aturan yang diberikan pemerintah. Tuhan berikan kami kesatuan hati, agar kami dapat bersinergi bersama-sama untuk membuka kembali beribadah bersama di tempat ini ya Bapa. Ini doa dan harapan hamba haturkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.